Kita mulai dengan surat 50 Qaf ayat 1 sampai 16 ya. Jadi pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم وكيف بنيناها وزيناها وما لها من الفروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من الخلق الجديد. Disconnected. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Dikit aja. Qaf, demi Allah yang mulia, mereka menerimanya, bahkan mereka Demi Allah, demi Quran. Qaf, demi Quran yang mulia, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang sangat ajaib. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah, apakah kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami
ada kitab catatan yang terpelihara baik. Maka mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat letak sedikit pun. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, sebagian rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Sebelum mereka kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul, dan demikianlah juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan juga penduduk Aikah serta kaum Tobah, semua telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Maka apakah kami lebih dengan penciptaan yang pertama? Kami sama sekali tidak berkah mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang disaksikan oleh hatinya, dan kami lebihkan sedikit kepadanya daripada urat lehernya. Hari berbangkit, pengingkaran kaum musyrikin terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari berbangkit. Ya. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Jadi Quran itu mulia. Jadi kalau tidak dibaca berarti kita tidak mau menjadi orang yang mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Apakah kami telah mati? Apakah kami telah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Mungkin kembalikan lagi kalau mati hidup balik. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka.
maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Kejadian-kejadian dalam alam membuktikan kebenaran adanya hari berbangkit, ya kan? Kejadian-kejadian alam itu menandakan bagi orang siapa yang bisa memahaminya adalah orang-orang yang paham terhadap Al-Quran itu tadi. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya, kata Allah, dan menghiasinya. Langit dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Ya, meninggikan langit itu kemana kalau buatan manusia, ya? Tidak pernah retak. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan pada segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Nah, jadi kejadian-kejadian itu, penciptaan langit dan bumi, kejadian tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang indah-indah pandang mata adalah jadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Siapa yang menciptakannya? Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Nah, artinya yang dipanen, ya. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Jadi pohon kurma itu ya seperti mayang, ya, bersusun-susun. Dan untuk menjadi rezeki bagi hamba-hambanya, kami, hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Jadi kalau orang sudah mati, nah, seperti bumi yang kering itu tadi, bukan dari hujan, ya, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kalau kita mati dibangkitkan seperti itu juga, seperti tumbuh-tumbuhan itu namanya hari kebangkitan. Ambil aja tuh, kita udah punya, udah. Ada 3, tuh ambil aja. Pelajaran yang dapat diambil dari umat-umat yang dahulu yang menentang para nabi. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud. Nah, rupanya orang itu sudah melakukan itu penduduk. Dan kaum Ad dan kaum Fir'aun dan kaum Lut. Sudah orang mendustakan semua itu. Dan penduduk Aikah adalah sebuah negeri, ya. Penduduk Aikah serta kaum Tuba. Nah, penduduk Aikah itu ada kaum Tuba, ya. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapatkan hukuman, ancaman yang sudah diancamkan kepadanya. Maka apakah kami telah letih? Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Ya, dengan banyaknya orang-orang yang tidak, kaum Fir'aun segalanya, kaum Samud itu dulu, apakah dia akan letih, kata Allah, penciptaan pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat. Nah, jadi apapun yang dilakukan, gerak-gerik hatinya, apakah dia berpikir negatif atau positif, itu dicatat.
Ya, jangan hati-hati. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang buruk atau merusak orang lain, mencederai orang lain, melukai orang lain. Ingat, gerak-gerik manusia itu dicatat. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang disisihkan, ya, yang disisihkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi hati manusia itu kemana? Kita benci, yang kita benci itu ciptaan Allah. Kita suka tidak suka, kita harus patuh kepada Allah. Kalau kita tidak suka, ngapain kita ucapkan di dalam hati kita. Kita lanjut ayat 17. Ya, masih bisa. Sampai 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال فقعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 17. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah Sidratul Maut dengan benar-benar sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
Dan ditiupkanlah sangkakala itulah hari yang diancamkan. Setiap orang yang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami sikapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Itu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang, berarti malaikat itu seorang ya, orang ya, yang duduk di sebelah kanan. Jadi malaikat itu juga bisa digantikan orang. Dan yang lainnya, ya kan dua malaikat, yang lainnya duduk di sebelah kiri. Ya ini malaikat itu bisa diganti dengan orang. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi kita itu mulai bangun tidur sampai tidur itu diawasi oleh dua malaikat itu, kiri kanan ya. Dan datanglah sakratul maut. Ya, kan orang mau sakratul maut kelihatannya matanya melihat memandang ke kiri kanan itu sudah dipertontonkan itu dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi ketika sakratul maut datang, kok matanya kemana-mana orang terbulalak gitu ya melihat catatan amalnya. Dan ditiupkanlah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman itu. Jadi ketika mati itu ya diazab juga, dikubur, kemudian ditiupkan sangkakala, itu ancaman yang berikut. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Ya, jadi saksi, pengiring kan. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai di hari ini. Hari ini adalah hari sebelum datangnya hari sakratul maut. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Tadinya kan dia ketika dia masih hidup, dia tutup mata terhadap kebenaran. Ya kan, disingkapkan. Pokoknya yang batil-batil dikerjakan juga, korupsi dikerjakan juga, cara melanggar hukum dilakukan juga. Nah, disingkapkan semuanya. Oh, ini kerjaan saya. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu kedua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Sadaqallahu